Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, NIM 220-228, Prodi Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai pembiayaan perdagangan luar negeri, matkul Manajemen Keuangan Internasional. Yang pertama yaitu pengertian pembiayaan perdagangan luar negeri. Pengertian pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dengan demikian, pembiayaan perdagangan adalah bantuan keuangan yang berkaitan atau diberikan di bidang perdagangan internasional dan perdagangan melalui penggunaan berbagai produk keuangan. Umumnya, trade financing dirancang untuk mewakili instrumen dan produk keuangan yang digunakan oleh perusahaan guna memfasilitasi serta memudahkan importir dan eksportir untuk bertransaksi bisnis. Pada transaksi perdagangan internasional manapun, umumnya tersedia kredit yang diberikan baik oleh pemasok atau eksportir, pembeli atau importir, satu atau beberapa institusi keuangan, dan kombinasi dari pemberi kredit di atas. Metode pembayaran perdagangan internasional. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama yaitu pembayaran di muka atau prepayment, kedua letter of credit atau LC, ketiga draft, SIG atau time, keempat pembayaran kemudian atau open accountment, kelima konsiasi atau consignment. Nah, yang pertama yaitu pembayaran di muka atau prepayment adalah pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank eksportir atau ke suatu bank draft. Berdasarkan metode ini, eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir, di mana transaksi pembayaran akan dilakukan terlebih dahulu sebelum pengiriman barang berlangsung. Pembayaran ini dapat dilakukan secara penuh atau hanya sebagian, kemudian dilunasi ketika barang sampai. Yang kedua yaitu letter of credit atau LC adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk membayar eksportir atau penjual setelah dokumen-dokumen disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam letter of credit. Dalam letter of credit, jaminan bank atas nama importir terkait dengan pembayaran nantinya akan dilakukan ke eksportir bila semua syarat telah terpenuhi terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu draft atau SIG atau time. Draft merupakan permintaan tanpa syarat yang dikeluarkan suatu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar jumlah nominal yang tertera setelah draft diserahkan. Draft merupakan permintaan formal dari eksportir untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli. Draft tidak melindungi eksportir sejauh LC karena bank tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas nama pembeli. Ada dua proses berdasarkan cara pengiriman, yaitu yang pertama SIG draft, yaitu eksportir yang akan dibayarkan setelah pengiriman dilakukan dan draft diberikan pada pembeli untuk memperoleh pembayaran. Kondisi ini disebut dokumen setelah pembayaran. Metode ini memberikan perlindungan kepada eksportir karena bank hanya memberikan dokumen pengirim sesuai instruksi eksportir. Yang kedua yaitu time draft, yaitu eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk memberikan dokumen pengirim sebelum draft ditandatangani. Metode ini disebut dokumen yang sebelum pembayaran atau akseptasi. Metode ini memberikan keuntungan karena kedua belah pihak bertindak sebagai agen penagih. Selain itu, ada resiko di mana draft merupakan kewajiban keuangan yang mengikat pada kasus di mana eksportir ingin menuntut piutang tak tertagih melalui pengadilan. Yang keempat, yaitu pembayaran kemudian atau open account. Metode open account merupakan kebalikan dari metode pembayaran di muka. Sebab pada metode ini,
Barang akan dikirim terlebih dahulu dan proses transaksinya akan dilakukan ketika importir menerima barang tersebut. Dalam hal ini, keuntungannya cenderung lebih besar didapatkan pihak importir, yakni mereka bisa menerima barangnya terlebih dahulu, sementara itu resiko terlebih besar dimiliki eksportir karena pembayarannya bisa saja terlambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang kelima yaitu konsiasi atau consignment. Metode pembayaran satu ini mewajibkan para eksportir untuk mengirimkan barang mereka terlebih dahulu dan pembayarannya akan dilakukan ketika barang terjual. Oleh karenanya, ada beberapa keterbatasan eksportir ketika melakukan promosi dan penjualan barang. Bahkan bisa kemungkinan bila pembayaran akan dilakukan secara konsiasi. Artinya adalah penjual hanya menitipkan barang, mereka dijual oleh importir. Berdasarkan metode konsiasi atau konsigmen, eksportir mengirimkan barang kepada importir, tetapi tetap memegang hak pemilik atas barang. Importir memiliki akses terhadap barang, tetapi tidak perlu melakukan pembayaran barang sampai terjual kepada pihak lain. Yang selanjutnya perbandingan berbagai metode pembayaran perdagangan internasional. Nah, di sini sendiri terdapat beberapa metode sebelumnya, yaitu metode prepayment, letter of credit, sick draft, time draft, consignment, dan open account. Dan di sini waktu pembayaran barang tersedia kepada pembeli, resiko bagi importir, dan resiko bagi importir di sini memiliki perbedaan masing-masing tergantung metode apa yang akan dilakukan oleh pembayaran perdagangan internasional ini. Yang selanjutnya yaitu sumber pembayaran perdagangan internasional. Salah satu dan sumber pembiayaan adalah dalam perdagangan luar negeri, yaitu devisa. Cadangan devisa dapat dijadikan sebagai indikator yang yang penting untuk melihat sejauh mana suatu negara dalam melakukan perdagangan internasional, serta untuk melihat kuat atau lemahnya perekonomian suatu negara. Cadangan devisa yang merupakan sumber pembiayaan perdagangan luar negeri bertanggungjawabkan oleh Bank Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia UU Nomor 3 Tahun 2004. Cadangan devisa tersebut dicatat dalam neraca pembayaran Bank Indonesia. Dalam pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia dapat melakukan berbagai transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman. Jumlah cadangan devisa dipengaruhi oleh ekspor, impor, serta nilai tukar rupiah atau kurs. Yang selanjutnya yaitu dokumen perdagangan internasional. Yang pertama yaitu commercial invoice atau faktur, merupakan nota perincian tentang keterangan barang-barang yang dijual dan harga dari barang-barang tersebut. Commercial invoice oleh penjual ditujukan kepada pembeli yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam SC, LC, dan ditandatangani oleh yang berhak menandatanganinya. Yang kedua yaitu Bill of Lading atau BL. BL merupakan dokumen pengapalan, yaitu surat yang membuktikan bahwa barang yang tercantum dalam dokumen dan sudah dimuat dalam kapal. Yang ketiga yaitu Airway Bill. Airway Bill adalah tanda terima barang yang dikirim melalui udara untuk orang dan alamat tertentu. Yang terakhir yaitu keempat, pemberitahuan ekspor barang. Dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang isinya antara lain menjelaskan jenis barang ekspor, yaitu umum, terkena pajak, mendapatkan fasilitas pembebasan, dan pengembalian bea masuk, dan barang ekspor lainnya. Identitas ekspor, nama eksporter, NPWP, izin khusus, si karantina atau SM, nomor HS, berat barang, negara tujuan, provinsi asal barang, cara penyerahan barang, merek, dan nomor kemasan, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan mengenai materi ini. Jika ada salah kata maupun salah materi, bisa di
dilampirkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.